Ada di situ materi pendidikan Islam adalah serangkaian pengetahuan dan keterampilan yang dirancang untuk membentuk individu muslim yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial siswa agar menjadi insan yang berakhlak mulia, taat beribadah, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan umat secara keseluruhan. Kemudian untuk memahami materi pendidikan Islam ada beberapa konotasi yang sama, yaitu kurikulum dan bahan ajar pendidikan. Mari kita lihat sama-sama apa perbedaan antara materi pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, dan bahan ajar pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, metode, serta penilaian dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan landasan ajaran Islam. Kurikulum ini dirancang untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada bahan ajar pendidikan Islam, yaitu segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Bahan ajar ini bisa berbentuk berbagai macam materi atau sumber yang berfungsi sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar, baik yang berupa teks, gambar, audio, video, maupun perangkat lunak interaktif lainnya. Bahan ajar juga mencakup berbagai informasi yang disajikan untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep atau keterampilan tertentu. Kemudian, materi pendidikan Islam mempunyai beberapa sumber yang merujuk pada segala hal yang menjadi dasar atau rujukan dalam proses pendidikan. Sumber-sumber ini memberikan arahan, pedoman, dan materi yang digunakan dalam mendidik peserta didik agar mereka dapat memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber pendidikan Islam mencakup ajaran-ajaran yang diambil dari Al-Quran, hadis, serta hasil ijtihad seperti ijma', kias, masolih mursalah, istihsan, sa'du jaroi, sar'u mangkobalana, urf, dan fatwa ulama. Kemudian, materi pendidikan Islam itu klasifikasinya ada akidah akhlak, kemudian ada fikih, kemudian ada sejarah peradaban Islam, kemudian ada Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Perlu kami sampaikan juga bahwa perbedaan antara materi pendidikan Islam dengan pendidikan ilmu pendidikan Islam adalah kalau dia berbicara materi pendidikan Islam hanya merujuk kepada 5 mata pelajaran. Itulah tadi yang kami sampaikan, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Dia bersifat ke mata pelajarannya atau bidang ilmunya atau bidang kajiannya. Sedangkan dia ilmu pendidikan Islam, yaitu dia hanya merujuk kepada muatan pembelajaran yang ada di setiap materi pembelajaran. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada hal gaib lainnya. Kemudian ada akhlak kepada Allah yang berupa vertikal, kemudian akhlak kepada makhluk yang berupa horizontal. Itulah dia yang ada dalam cakupan akidah akhlak. Kemudian ada fikih. Fikih ini mencakup muamalah berupa jual beli, kemudian ada ibadah dan ada syariah situ. Kemudian ada namanya SKI. SKI ini mencakup segala perkembangan peradaban Islam mulai dari masa pertumbuhan sampai pada masa keemasan atau pada masa saat ini. Ini ada kesimpulan bahan ajar adalah segala bentuk sumber atau media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dengan tujuan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan bahan ajar yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pembelajaran serta kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.